Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di episode podcast Bineka Talks. Aku Kanista sebagai jurnalis di sini dan pastinya aku nggak sendirian dong. Aku ditemenin sama narasumber yang bakal nemenin episode podcast kita kali ini. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku benar-benar excited banget karena episode kali ini tuh materinya mengenai suara bineka. Dan kalian yang di rumah udah pasti penasaran dong gimana kelanjutan podcast kali ini. Oke, di sini juga aku bakal tanya-tanya nih, pasti sama narasumbernya, gimana sih sudut pandang mereka tentang keberagaman yang ada di Indonesia ini. Sebelum mulai, kita sapa dulu nggak sih narasumbernya? Hai guys. Halo. Boleh kenalin diri dulu ke teman-teman yang di rumah biar pada tahu. Boleh banget dong. Halo semuanya, kenalin nama aku Syifa Ardianti, biasa dipanggil Syifa. Dan halo semua, nama aku Leon. Oke, hai Syifa Leon. Halo Kani. Halo. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah aku sendiri baik. Alhamdulillah aku juga sehat-sehat aja sih. Kalau kamu sendiri gimana, Nis? Alhamdulillah baik juga dong. Oke, kalau kita bertiga sakit, mungkin kita nggak bisa ada di acara ini. Betul Betul banget. Oke, kalau boleh tahu bisa ceritain sedikit nggak sih kegiatan kalian tuh akhir-akhir ini apa aja? Atau kalian udah buat planning buat semester 2 ini? Bisa diceritain? Seru nih. Mungkin dari aku dulu ya. Boleh. Kalau aku sendiri di semester 2 ini, aku tuh kayak banyakin belajar aja sih. Dan tugas-tugas yang sebelumnya di semester 1 aku tunda kan. Aku kayak ngomong sering, nanti aja ngerjainnya. Itu Iya, jadi sering banget. bikin aku nilai aku anjlok banget. Dan mungkin target aku kan ikut beberapa ekskul ya. Kayak ekskul paskib, terus juga ekskul basket. Nah, di kejuaraan basket aku pengen bawa nama 67 di champion. Amin. Amin. Tapi akhir-akhir ini aku juga dengar loh katanya pas KIP di SMA 67 tuh ikut lomba ya? Ikut lomba ya, bener banget. Itu diselenggaranya di mana sih kalau boleh tahu? Jadi SMA 67 itu ikut lomba paskib yang yaitu lomba pengibaran bendera dan itu diadain di SMA 58 Jakarta. Oh iya. Kalau Syifa sendiri? Kalau aku sendiri kesibukan aku akhir-akhir itu aku lagi sering banget, lagi suka juga belajar biologi. Soalnya buat persiapan OSN biologi yang kebetulan banget dilaksanain kemarin pas hari Jumat. Semoga aku bisa bawa nama sekolah SMA 67 untuk mewakili ke jenjang berikutnya di bidang biologi. Oh iya. Amin. Amin. Guys, kita doain ya semoga planning yang udah dibuat sama narasumber kita tuh tercapai gitu kan. Oke. Nah, Leon Syifa, hari ini kan materi kita tentang kebinekaan nih. Oke. Pasti di antara kalian punya dong suku yang berbeda gitu. Boleh diceritain sedikit nggak sih keunikan suku kalian masing-masing ke teman-teman yang di rumah? Boleh. Oke, Oke. bisa dimulai dari Syifa? Oke, boleh. Jadi kebetulan banget orang tua aku itu dari suku Jawa. Jadi aku tahu beberapa tradisi atau upacara adat yang biasa dilakuin. Salah satunya itu mitoni. Jadi mitoni itu adalah kayak upacara adat yang biasanya dilakuin saat usia kandungan itu menginjak 7 bulan, yang tujuannya untuk mendoakan keselamatan dan kesehatan ibu dan bayinya gitu. Oh iya, aku juga sempat dengar loh itu kayak upacara adat. Katanya ibunya pakai kain gitu ya? Iya, sampai kayak sini nggak pakai sih? kain jari gitu. Terus pakai ini juga nggak sih buah kelapa ya kalau nggak Iya, salah? buah kelapa. Jadi buah kelapanya dia dimasukin, Iya, terus dimasukin. dibiarin gelinding. Iya. Nanti suami dari ibunya itu memotong kelapanya yang tujuannya biar nanti persalinannya lancar lah gitu. Iya, betul. Kalau Lian sendiri? Kalau aku sendiri sih sama ternyata kayak Siva itu bisa di Oh. suku Jawa. Tepatnya tuh di Magelang aku. Nah, sebelumnya tuh aku pengen jelasin kalau dari sisi lainnya ya, itu suku Jawa. Itu yang paling terkenal tuh adat istiadatnya itu adalah tata keramanya atau sopan santun. Iya. Itu penting banget dan dijunjung tinggi banget. Apalagi bahasa lembutnya juga. Dan kalau mungkin teman-teman di rumah atau Kanis datang ke daerah Jawa Tengah, itu bisa banget cobain yang namanya makan khasnya. Terutama itu ada gudeg, terus juga ada tempe mendoan tuh enak banget. Gudeg kayaknya aku pernah nyobain deh. Gudeg itu yang lauknya apa ya kalau tempe mendoan Iya, ya sih? tempe bacem. bacem, Tempe iya. Tempe bacem, Terus maaf. diisi sayur-sayur, terus saus kacang. Iya. Terus dia juga kadang ada kayak tambahan sambal kreceknya gitu. Oh, ih, enak banget ya. Itu makanannya lebih ke dominan manis nggak sih? Iya, karena Jawa Tengah ya. Jawa Jawa Tengah. Tengah itu dia kalau masak lebih suka ke dominan ke lebih manis gitu. Manis pedes lah, dan itu enak Iya. banget buat sarapan. Enak banget ya, aku jadi lapar nih. Langsung aja cobain. Oke, ternyata keren-keren banget nih yang diceritain sama Leon dan Syifa ini. Tanpa kita sadari ternyata ada loh keunikan suku-suku Indonesia yang beragam di sekitar kita. Oh ya, BTW pada episode podcast kali ini kan kita bakal mengulik nih seputar kebinekaan. Aku pengen tahu nih sudut pandang narasumber kita tentang pembahasan
pada podcast kali ini tuh apa sih? Atau mungkin mereka punya kejadian atau pengalaman yang bisa diceritain ke teman-teman di rumah, biar teman-teman yang di rumah tahu. Oke, kalau mungkin bisa dari Lian dulu. Oke, boleh. Oke, boleh. Kalau menurut pandangan aku sendiri ini jadi materi yang seru banget buat dibahas, dan karena ini kompleks dan luas banget buat dibahasnya, apalagi kita sama pelajar, bener banget yang tadi Kanisa bilang bahwa kita harus ningkatin rasa cinta tanah air kita, dan ini mungkin teman-teman di rumah penasaran banget sama materi ini. Oke, setuju banget sama apa yang tadi Leon bilang bahwa kita itu sesama pelajar harus meningkatkan rasa cinta kita ke tanah air. Terus juga kebinekaan itu bukan berarti kita menghilangkan identitas kita masing-masing, tapi justru perbedaan itu adalah bagian dari identitas bangsa. Tuh. Oh iya, oke. Aku paham. Oke, kita lanjut aja kali ya ke sesi pertanyaan. Oke, menurut Lion dan Shiva, keberagaman itu apa sih? Oke, mungkin dari aku. Boleh? Oke, jadi keberagaman budaya itu kalau menurut aku sendiri ya, itu kayak ada berbagai budaya yang berada dalam suatu tempat. Contohnya aja kita di sini sekarang kan, kita kayak berasal dari berbeda-beda daerah kan, tapi tujuan itu sama, yaitu dalam di podcast ini buat ngehadirin tema tentang tadi apa, bahas apa, Bhinneka Talks. Iya. Nah, soal sama kayak di Bhinneka. Indonesia sebenarnya. Indonesia tuh kayak punya banyak suku kan, punya banyak daerah yang berbeda-beda. Pulaunya aja jauh-jauh kan, kayak Jawa, Bali, Sumatera. Tapi tujuan kita juga sama, jadi orang Indonesia. Iya, benar banget. Kalau menurut Shiva gimana nih? Oke, aku kurang lebih sama kayak Leon. Kita itu terdiri dari kayak berbeda-beda. Kita beda agama, suku, ras dan lain-lain. Dan kita hidup di suatu lingkup atau lingkungan yang sama. Dan kita harus mau menerima perbedaan itu biar kita itu bisa hidup berbarengan, kita bisa hidup beriringan gitu. Oke, aku paham banget sih maksud kalian. Berarti intinya keberagaman itu adalah sikap kita dalam menghargai perbedaan yang ada di masyarakat. Benar nggak sih? banget. Contoh kayak perbedaannya itu ada banyak kayak agama, ras, suku, budaya, jenis kelamin gitu Iya. kan. Iya. Itu masuk perbedaan juga ya berarti. Perbedaan. Oke, next. Menarik nih. Lalu menurut kalian sendiri, apa sih hubungan keberagaman dengan persatuan itu? Bisa Apa dulu? dari Shiva? Oke, Iya, boleh. oke, Hubungan keberagaman sama persatuan itu sangat berkaitan ya, karena walaupun kita berbeda-beda, tapi itu justru yang bikin kita jadi lebih kuat kalau kita mau menghormati. Karena dengan perbedaan itu kita bakalan jadi sadar bahwa oh kita ini nggak harus sama loh untuk jadi satu gitu. Betul banget. Ya, kalau menurut kalian gimana nih? Kalau aku bisa nambahin, sebenarnya sih kayak bukan keterkaitan, tapi saling melengkapi lebih tepatnya. Kayak perbedaan dan persatuan ini. Jadi kalau kita kayak bisa menghargai perbedaan budaya orang, otomatis kita bisa memperkuat rasa persatuan kita. Itu bakal bikin hidup kita lebih rukun satu sama lain. Bener banget. Terus hidup kita kayak, ya udah kita punya banyak teman aja, punya banyak relasi, itu seru banget. Oke, aku setuju banget sih sama pendapat kalian. Next, menurut kalian sendiri gimana sih cara menjaga keberagaman yang ada di Indonesia? Boleh dimulai dari Leon atau Shiva? Leon dulu. Mungkin dari Shiva. Oke, Oke. Shiva boleh. Untuk cara menjaga itu banyak banget ya cara menjaga untuk dilakukan, tapi yang paling simpel itu kita bisa menghormati apa yang menjadi kepercayaan orang lain. Terus selain itu kita juga bisa menyaring informasi yang kita dapat, karena nggak jarang informasi yang melenceng atau informasi yang nggak benar itu bikin kita jadi terpecah belah gitu. Nah itu setuju banget, terutama tentang apa tadi? Menyaring Penyebaran informasi. informasi. Iya, betul. Itu kayak apa ya, media sosial sekarang tuh cepet banget nyebar luasnya Iya. kan. Kayak gampang banget kita dapat berita hoax, dan kita nggak nyaring dulu tanpa membuktikan kebenarannya, itu paling penting. Dan mungkin salah satu cara yang lainnya itu adalah kita selain toleransi, itu kita nggak gampang buat ngejudge budaya orang lain. Kayak bener. kita ini punya keunikan kan masing-masing, kayak suku Jawa punya keunikan masing-masing, suku Bali juga. Cara mereka melakukan tradisi juga berbeda kan. Kita nggak perlu jadiin itu buat kita saling menghina, tapi Iya. itu jadi kekuatan kita buat bahwa oh ini Indonesia, oh ini punya banyak keunikan yang berbeda-beda, dan itu jadi hal yang ciri khas banget buat Indonesia. Wah, ya aku setuju banget sih sama pendapat kalian. Apalagi konflik keberagaman ini tuh suka terjadi nggak sih di kalangan masyarakat? Suka banget, sering banget Iya terjadi. kan, apalagi contohnya gini deh, perselisihan perbedaan agama, ras, budaya, suku itu malah dijadiin suatu masalah gitu yang dapat memecah belah apa bangsa Indonesia sendiri Paham gitu. banget, iya. Padahal sebenarnya keberagaman yang ada di bangsa Indonesia sendiri itu malah jadi ciri khas unik nggak sih Ciri dari khas bangsa unik kita banget buat sendiri? bangsa Indonesia, karena Iya. nggak semua negara itu belum tentu punya seberapa banyak beragamnya kayak Indonesia. Iya. Kita punya banyak pulau, kita punya banyak bahasa, mungkin bisa beratus-ratus ribu, dan nggak semua negara punya. Bener banget. Oke, next. Menurut kalian apa sih manfaat dari sikap saling menghargai atas keberagaman yang ada di Indonesia ini? Oke, aku dulu Kak. Oke, boleh, boleh. boleh, 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 Boleh Kak. ya? Boleh. Mungkin
manfaatnya itu kayak hidup kita lebih harmonis aja satu sama lain sih. Kita tahu kita punya di sisi kiri kita misal rumahnya, di sisi kiri kita ada orang, mungkin orang Ambon atau orang Bali, tapi kita bisa tahulah bahwa kita ini sama-sama manusia. Kita bisa saling hargain kan. Kita misalnya ada acara di rumah kita bisa saling tolong menolong tanpa merhatiin dan nyari tahu ini orang ini dari mana. Bener banget. Iya. Aku kurang lebih sama kayak Leon. Jadi manfaatnya itu pasti banyak banget hal positif yang dimunculin pas kita menjaga keberagaman itu. Salah satunya itu hidup kita bakal jadi lebih tentram karena kita tuh nggak ada konflik atau perselisihan sama orang lain gitu. Kayak tenang aja nih. Iya. Ya, aku setuju banget sih sama jawaban kalian tadi ya. Oke, last question nih. Menurut kalian buat pelajar-pelajar di Indonesia dalam bersikap untuk menjaga keharmonisan dalam perbedaan tuh gimana sih? Bisa dimulai dari Syifa? Oke, boleh. Kita itu sebagai siswa atau pelajar, termasuk saya sendiri, kita bisa menjaga dengan cara hal yang paling mudah dan paling bisa dilakukan itu kita bisa membangun persahabatan atau pertemanan yang inklusif tanpa harus melihat latar belakang perbedaan orang lain. Jadi kayak yaudah kita berteman dengan siapapun itu gitu. Kalau menurut Leon gimana nih? Sebenarnya kalau buat pelajar ya tadi ya itu hal yang paling gampang sih. Apalagi kita kan masih belum ketemu banyak orang kan. Kita kayak ketemu teman-teman di rumah atau teman-teman di sekolah. Mungkin ya salah satu caranya adalah saling menghormati, toleransi, dan juga ya mungkin teman-teman di rumah juga tahu lah gimana caranya tanpa aku jelasin panjang lagi. Wah, keren banget loh pendapat kalian tadi. Aku sampai speechless tahu. Iya, speechless. Apalagi teman-teman yang di rumah yang nonton nih video kita dari awal sampai akhir, pasti banyak dong ilmu yang kalian dapat dari video ini. Harusnya sih banyak banget. Kalau kalian merhatiin ya. Betul. Tapi beneran deh Syifa, Leon, aku kagum banget loh sama kalian. Apalagi di anak di umuran kita gini tuh bisa memiliki pemikiran yang luas dan seterbuka kalian tuh masih jarang deh kayaknya. Bisa aja. Oke. Dan apalagi materi kali ini kan tentang suara bineka nih. Gak banyak loh anak muda kayak kalian gini yang punya pemikiran seperti ini gitu. Oke, teman-teman yang di rumah dapat disimpulkan dari episode podcast kita kali ini adalah kita sebagai masyarakat Indonesia tuh harus banyak-banyak bersyukur atas perbedaan yang ada. Perbedaan tuh dalam arti kayak perbedaan agama, ras, budaya, dan suku. Itu bukan suatu penghambat loh buat kemajuan bangsa Indonesia sendiri. Bahkan itu termasuk ciri khas dari bangsa Indonesia kita. Itu benar banget yang Kanista bilang teman-teman, bahwa itu bukan jadi suatu hambatan tapi justru jadi kekuatan kita nggak sih? Iya, jadi, betul banget, betul. Ini bukan jadi cara kita buat kehilangan jati diri kita, tapi justru buat saling maju loh. Betul. Kayak teman-teman yang di rumah, aku Kanista sebagai jurnalis di sini. Aku Syifa Ardiati sebagai narasumber di sini. Dan aku Leon. Pamit undur diri. Sekian podcast kali ini tentang membahas suara bineka. Oh ya, sebelumnya aku makasih banget loh sama narasumber. Lupa karena, dia ini. Iya. Lupa dia. Karena keasikan ngobrol kali ya. Aku makasih banget loh buat narasumber karena kalian udah meluangkan waktu dan bisa sharing-sharing gitu sama aku dan teman-teman yang di rumah. Oke, ya, sama-sama. kita juga makasih banget karena kita berdua happy banget di sini, undang bener. di sini buat ngobrol soal ini. Dan mungkin teman-teman di rumah bakal dapat banyak wawasan. Amin aja. Amin. Wih, amin ya, amin. Oke guys, sekian podcast kali ini. Tunggu episode kita selanjutnya. Tentang kalian pasti penasaran dong tentang apa aja sih yang ada di Indonesia ini. Stay tune aja. Stay tune, oke? Pantengin terus. Pantengin terus. See you on the next video. Bye guys.